Sin. Mas, datang lagi Mas. Senyum lagi Sin. Pak Yahya. Halo Pak Budi. Apa kabar Pak Yahya? Baik. Pakai itu. Mau minum apa Mas? Teh Sin. Teh manis atau Pak Yahya minum apa? saya teh hangat? Banget. Nggak pakai gula berarti Pak? Kulit Ya. apa? Bukan kan gula juga kan yo. Boleh kasih gula lah, Pasti gula dikit. Mau yang gelas yang mana Pak? Yang gede apa yang kecil Pak? yang sedang saja. Ini sedang ya Pak? Ya, Oke. oke. Tunggu sebentar ya Pak ya. Si. Tak kecil. Oh kecil. Ini Pak Yahya ini orang hebat tuh Sin. Oh iya. Oh iya. Waduh aku Beliau salah sangat satu orang yang bersyukur ini. mempelopori KB laki-laki. Nah, kamu ngerti nggak KB laki-laki? Nggak ngerti aku. Kamu belum Cuma tahu, aku cuma tahu ya perempuan yang ikut KB itu. Ah, salah. Ini cara pandang yang agak Ya karena belum tahu aja ilmunya Pak. Laki-laki juga bisa KB. Bisa. bisa. Oke, Pak Yana kita ngobrolin itu ya Pak Yana. Oke. Gula saya satu ini Pak. Dua apa Ya, dua lah. Oh ya Pak. Nggak usah pelit-pelit. Kontrol manis takutnya kan udah agak tua ya Pak. Tadi kalau manis kan takutnya gula darah. Kebetulan aman lah, ada diabetes. Oh aman, oke. Siap. Berarti nambah lagi ke bawah. Oh ya, Oh, cukupnya saja. oke siap. Cid, aku mau ngobrol dulu di sini ya. Oke siap Mas. Halo teman-teman, Silakan. saya Budi Hermanto dari PKB di DIY. Sore, siang, malam nggak ngerti kalian nontonnya jam berapa sih jadi. Saya tetap Pak Yahya ngobrol di seri podcast sore ini kalau lokasinya sore gitu. Pak Yahya ini sore kan? Iya, Ketika sore. Di angkringannya PKB kita mau ngomongin soal KB laki-laki karena Pak Yahya adalah salah satu akseptor KB laki-laki yang beliau sudah lakukan kasek formil dan satu langkah karena di Jogja nggak banyak. Jadi Pak Yahya nanti cerita aja Pak soal pengalaman Pak Yahya. Pak Yahya bisa ke saya dari kamera gitu ya. Ya. Soal KB laki-laki Pak. Oh dia kapan pertama kali kenapa Pak Yahya memilih memilih vaksetomil sebagai pilihan perencanaan Ya. keluarga. Silakan Pak Yahya. Ya, jadi pada awalnya waktu saya menikah dulu itu awalnya tidak menggunakan KB. Jadi pertama kali menikah karena kami sepakat tidak menunda kelahiran, tapi berjalan mengalir begitu saja. Nah, itu anak pertama lahir setelah satu tahun saya menikah. Kemudian kami sepakat untuk memberi jarak kelahiran. Jadi kami berencana punya 2 anak. Setelah anak pertama lahir, kami sepakat memberi jarak. Lalu dari pencarian itu akhirnya ketemu KB yang cocok itu adalah menggunakan pil. Waktu itu istri saya yang mengkonsumsi pil. Nah, kemudian jalan selama 4 tahun. Kemudian kami anak kedua kami lahir. Oke, alhamdulillah. Nah, waktu itu istri saya masih melanjutkan pil setelah anak kedua. Kemudian saya berpikir kan konsumsi pil itu kan semacam minum obat ya. Oke. Jangka panjang apa nggak punya efek negatif gitu kan, waktu itu pikir saya gitu. Saya cari-cari informasi, bagaimanapun pil KB itu kan semacam terapi hormon. Terapi hormon. Nah, itu kemudian saya berpikir kasihan juga istri saya kalau dalam jangka waktu panjang gitu kan Terus mengkonsumsi itu terus. iya, dan itu kan di tengah masyarakat umum ada pemikiran kalau minum pil KB itu biasanya gemuk gitu kan. Ya, itu istri saya memang berat badannya naik waktu itu dibandingkan ketika masih gadis. Masih sebelum menikah. Iya. Nah, kemudian saya berpikir, wah, bagaimanapun menikah itu kan kita setara sebenarnya ya. Oke. Kan tidak baik kalau semua dibebankan ke istri gitu. Istri sudah melahirkan, masih harus tanggung jawab KB lagi gitu kan. Ini kan tanggung jawab bersama sebenarnya. Oke. Jadi kemudian saya mulailah cari informasi. Sekitar tahun 2006-2007 itu saya mulai cari informasi. Kemudian saya mendapatkan informasi bahwa kalau untuk laki-laki KB yang bisa dilakukan terhadap laki-laki itu vasektomi. Nah, kemudian
Saya cari berbagai macam informasi dan kebetulan juga waktu itu ada di beberapa media itu ada 1-2 orang yang kesaksian gitu sudah vasektomi dan tidak, menurut mereka tidak ada efek negatifnya, jadi saya ya semakin mantap. Kemudian saya berkonsultasi dengan istri saya ya. Kemudian istri saya sepakat, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk vasektomi. Tahun berapa tuh Pak? 2008. 2008. Iya. Vasektomi. Iya. Tadi menarik soal bahwa KP itu bukan semata tanggung jawabnya istri, tapi juga tanggung jawab suami ya setara. Biasanya apa karena istri langsung setuju atau ada pertimbangan diskusi bahwa nanti jadi gimana nih Pak? Gitu misalnya gitu atau enggak? Iya, kebetulan istri saya itu orang farmasi, orang kesehatan, jadi dia sedikit banyak paham lah risiko seperti itu. Yang dia tanyakan waktu itu bukan kekhawatiran dia, tapi bener nggak saya siap nggak gitu. Yang dia tanyakan saya, kamu siap nggak kalau kamu melakukan vasektomi gitu. Itu yang ditanyain, itu apa yang sebetulnya? Karena memang sesungguhnya juga tidak semua laki-laki memiliki kesiapan mental untuk soal itu. Nah, Bapak mungkin bisa ceritain, Pak ya? Iya. Jadi begini, saya waktu itu kan mencari informasi tentang vasektomi itu adalah, jadi proses operasinya itu kan memotong vas deferens ya, itu istilahnya. Vas deferens itu kan saluran untuk mengeluarkan sel sperma. Ya, sel sperma, dan sel sperma itu berbeda dengan cairan semen. Nah, waktu itu saya mencari informasi itu, jadi kemudian saya, berarti ini kan berbeda ya antara sel sperma dengan cairan semen. Artinya tidak akan mempengaruhi masalah produksi cairan semen, tidak akan mempengaruhi masalah aktivitas seksual begitu. Jadi setelah saya informasi itu saya dapatkan dari internet sih memang waktu itu ya kebanyakan. Saya mantap sih akhirnya setelah mendapatkan banyak informasi seperti itu, dan memang yang saya dapati memang mitos-mitos itu berkembang di tengah masyarakat gitu kayaknya. Ada mitosnya. Ya, mitosnya itu vasektomi dengan kebiri itu mereka nggak bisa membedakan gitu loh, mitosnya itu loh. Vasektomi itu sama dengan kebiri. Oh, kebiri. Nah, padahal Jadi kamu nggak Tahu ya. Biasanya di sana tuh dibikin buat kambing itu, Pak. Biar kambingnya tuh perkembangannya gede katanya. Kebiri biasa bahasa di kampung di sana. iya, padahal kalau kebiri kalau diterapkan di hewan itu sebenarnya konsepnya sama juga sih, supaya yang jantan tidak bisa menghamili. Nah, betul. Ya, itu. Ya. Kalau di manusia itu kan mungkin kalau kita baca sejarah-sejarah kayak di Tiongkok seperti itu ya, atau mungkin zaman-zaman kerajaan sultan-sultan gitu kan, itu yang mereka ditugaskan menjaga kompleks putri-putri itu supaya mereka nggak nakal, itu makanya dikebiri begitu kan. Tapi vasektomi itu bukan kebiri, bukan beda sama sekali. Nah, saya ya mitosnya itu yang ditakutkan itu. Lalu berkembang juga pemikiran kalau di vasektomi karena orang itu masih berpikir sperma dengan cairan semen itu sama gitu. Ada itu yang berbeda, itu sesuatu yang berbeda gitu. Salurannya berbeda. Jadi sebenarnya cairan semen itu ada sel sperma di dalamnya. Ya gampangnya kalau dulu dokter KB yang tempat saya konsultasi itu menggambarkan ini es dawet ada cendolnya. Kalau di vasektomi cendolnya jadi nggak ada, jadi cuma tinggal es dawetnya ada. Begitu kira-kira gambarannya. Tapi bahwa cairan semennya itu tetap ada. Nah, itu yang berkembang di pemikiran orang-orang lah, nanti kalau misalnya aktivitas seksual nggak ada cairan yang keluar terus bagaimana begitu loh. Nah, itu sempat di kalangan teman-teman saya tuh muncul guyonan itu nanti diganti hembusan angin begitu.
Iya. Kita sebenarnya juga Keluar juga. saring ya. Iya. Kutip tersaring. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop, cairan semen yang sehat itu ada sel spermanya. Kalau sudah di vasektomi, cairannya tetap ada, tapi dilihat di mikroskop tidak ada sel spermanya. Itu disebut dengan azoospermia. Oke. Sampai punya istri farmasi. Ya, tapi profesinya apa? Oh, Istri saya dosen. oke. Iya. Tidak. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian saya kan kebetulan ngeblog juga, punya blog itu sempat saya tulis itu mitos-mitos tentang vasektomi itu yang artinya itu salah kaprah gitu. Jadi bukan kebiri, berbeda sama sekali. Oke, sama sekali. Berbeda sama sekali. Dan setelah dilakukan vasektomi, aktivitas seksual tetap ada, kita tetap punya gairah seksual, betul. Tetap gairah seksual tetap ada. Tetap ada, iya. Oke, sama dokter waktu itu gini, konsultasinya gini, mungkin teman-teman Iya. penonton mungkin bisa biar tahu juga nih proses Pak Yahya ketemu dokter, konsultasi, sampai tindakan oleh dokter atas masukan. Itu penjelasan dokter, saya ingat Pak Yahya tahun itu. Iya. Jadi sebenarnya waktu itu konsultasinya dengan dokter itu berbarengan dengan istri saya waktu kan KB dengan pil itu kan secara periodik harus kontrol ya. Ya. Nah waktu kontrol yang kesekian kali saya menanyakan kalau misalnya gantian saya yang mengambil KB, yang ini vasektomi, dokter bilang ya enggak apa-apa, itu operasinya aja operasi yang sangat ringan kok. Nggak butuh waktu yang lama operasinya, ya 15 menit aja sudah selesai. Dan benar operasinya benar cuma sekitar 15 menit sudah selesai, dan pulangnya saya nyetir sendiri aja bisa, jadi bukan sebuah operasi yang berat ya, bukan ya. Tadi ya orang awam memang bayangnya gitu tadi ya, nyetosnya di potong. Iya, ada kata-kata dipotong gitu loh. Dipotong yo enggak. Takutnya yang dipotong kan lain. Jadi nggak punya nanti. Nah itu semua salah kaprah itu. Yang benar ya tetap sebagai seorang laki-laki normal biasa, hanya tidak bisa menghamili. Tidak ada keluhan apapun ya artinya. Tidak ada. Normal aja, normal. Iya, sampai sekarang sehat. Sehat. Iya. Jadi begitu vasektomi ternyata tidak seperti digambarkan oleh orang lain. Iya. Tapi saya tertarik kembali ke tadi pertanyaan Pak Yahya soal ya ini kesetara jadi ini nggak semua laki-laki punya cara pandang itu. Gitu ya. Apa yang membuat Bapak punya cara pandang yang menurut saya sangat baik? Ya nggak tahu juga ya, maksudnya itu timbul dengan sendirinya gitu. Mungkin ya saya melihat mungkin dari keluarga besar juga itu, kebanyakan keluarga besar di tempat saya itu memang antara suami istri, ayah ibu saya misalnya, lalu om tante dan lain-lain itu kebanyakan dari mereka itu memang mereka saling mendukung begitu. Ya, saling mendukung, tidak ada ya yang merasa kedudukannya lebih tinggi gitu. Jadi karena di keluarga saya sudah terbiasa melihat situasi seperti itu, sehingga itu terbawa. Jadi ketika menikah pun ya saya dengan istri itu juga menganggap ini partner, bukan istilahnya dalam tanda kutip pembantu gitu, bukan ya, tapi benar-benar partner yang seimbang, setara gitu ya. Masuk dalam soal pilihan KB. Betul, iya. Pak Yahya memilih, saya juga punya kewajiban untuk melakukan itulah, kira-kira gitu ya. Iya, kurang lebih gitu. Jadi bukan soal kewajiban juga, tapi lebih ke istilahnya ya rasa sayang juga terhadap istri gitu ya. Kalau kenapa harus dibebankan pada satu pihak, padahal kan dalam keluarga ini kan kita semua kan sama gitu ya. Saling saling asuh, saling. Iya, jadi setelah istri saya menjalani KB sekian waktu lamanya, saya berpikir kalau terapi terus-menerus itu yang menurut saya nggak baik, ya giliran saya lah sekarang. Dan vasektomi itu kan bukan
kita kan tidak mengkonsumsi apapun gitu kan. Jadi di dalam tubuh itu kita nggak ada apa efek samping atau apa. Tidak ada hormon seperti perempuan. Iya, Betul ya. iya. Oke, Pak. Ya, ini apa yang perlu buat pemula tahu ya, misalnya orang-orang yang sudah berumah tangga yang mau pengen vasektomi agar dia siap, itu apa yang perlu disiapin? Seorang laki-laki yang sudah berkeluarga dan akan memberi Ya. Ya, yang penting apa namanya, berdiskusi dengan istri itu penting ya. Jadi ya artinya merencanakan ingin punya anak berapa, lalu apa namanya masa depan nanti jangka panjang bagaimana, itu selalu didiskusikan begitu. Jadi akan saling mendukung lah. Masalahnya kadang-kadang gini Pak, yang unik ya, Iya, Pak ya. ada sebagian itu yang berpikir istrinya malah yang nggak setuju kalau suami vasektomi, karena nanti dia berpikir, wah suami saya nek nakal yang jobo ora ono bekase, gitu loh. Ada yang berpikir seperti itu. Sudah stigma sebetulnya. Iya. Nah, kalau laki-laki vasektomi nanti jadi laki-laki yang semau sendiri, terus nggak ada bekasnya. Nah, iya. Ada juga Ada. stigma itu ya. Ada. Jadi ketika saya membuat tulisan di blog itu yang berkomentar seperti itu ada. Bagaimana kita menghadapi stigma itu? Wah, ya itu susah ya. Ya artinya tetap informasi tentang KB, lalu informasi tentang apa namanya hubungan suami istri yang sehat itu ya tetap harus terus digalakkan sih menurut saya. Setia pada pasangan dan hanya dengan gitu ya. Iya. Di sini tuh iya ya. Jadi ada juga ya rumus gitu sih. Jadi kalau yang vasektomi terus wah itu nanti itu. Tapi istri bapak kan nggak khawatir soal Enggak. gitu ya. Iya. Trust ya sudah sangat. Iya udah. Iya. Aku tertarik dengan yang kedua tadi soal berembuk dengan istri Iya. untuk perencanaan. Apa pentingnya perencanaan memiliki anak? Menurut Pak Yahya. Iya, menurut saya karena tantangan di zaman sekarang itu kan mungkin sudah jauh berbeda dengan orang tua kita dulu gitu ya. Dulu punya anak Banyak anak rezeki katanya. dia itu masih ada dulu ada Konsep atau mitos itu ya. banyak anak banyak rezeki. Aku percaya bahwa setiap orang punya rezeki masing-masing. Ya, gitu. Kira kuno lah. Iya. Ya tantangannya kan menurut saya sudah lebih berat gitu kan, biaya pendidikan sudah pasti jauh lebih besar. Ya seperti itu yang saya kemudian waktu menikah itu, ya bahkan sejak sebelum menikah itu sudah saya diskusikan dengan istri saya, kelak pengen punya anak berapa begitu. Wah, direncanakan. Ya, keluarga berencana itu juga memikirkan itu ya. Iya. Lebih besarnya pada konteks keluarga, menurut Pak Yahya seberapa penting tadi perencanaan tadi ya. Iya. Tapi setelah punya anak dan dengan jarak tertentu itu, pada soal parenting, soal pengasuh, mohon izin saya mengatakan begini. Iya. Sebetulnya kalau saya ditanya gimana ini cara mengasuh anak, itu antara satu keluarga dengan keluarga lain akan berbeda. Iya. Kan semua orang belajar parenting ya, atau belajar bagaimana Ngasuh anak. satu anak dengan dua anak, dua anak dengan jarak 1 tahun, dua anak dengan jarak 3 tahun, Iya. dua anak dengan jarak 4 tahun, itu berbeda. Mungkin Pak Yahya bisa cerita pengalaman pentingnya tadi perencanaan kehamilan dan kepemilikan punya anak terhadap pola asuh dan parenting kayak apa? Ya awalnya ketika saya merencanakan untuk punya anak itu, yang salah satu yang pertama saya pikirkan adalah kalau bisa jaraknya jangan 3 tahun, karena 3 tahun itu nanti kalau lulus SMP, lulus SMA, ya kan, Anak sing gede lulus SMA, sing isi lulus SMP ya lulus KB, biayanya oke. biayanya oke. Nah itu satu ada ya perlu dipikirkan juga sih. Jadi Gitu ya. iya, jadi ke depan itu nanti biayanya untuk membiayai anak bagaimana itu saya pikir ya penting sekali. Kemudian saya pada waktu itu tidak sekadar belajar dari dulu orang tua saya mendidik saya seperti ini, kemudian saya mendidik anak juga
mirip seperti itu, ya tidak sekadar seperti itu, tetapi banyak mengumpulkan informasi, ya baik dari internet, baik dari majalah gitu. Saya dulu berlangganan majalah-majalah parenting waktu itu. Iya, jadi supaya punya apa ya, punya rujukan gitu kalau Ya. Punya referensi. referensi, betul ya. Sama saya juga begitu, ada ayah bunda, ada apa gitu, mau sebelum punya anak bahkan udah baca-baca dulu. Oh, Jadi ya. nggak tahu ya ini gimana gitu. Face. Karena kan memang begini, pola asuh hari ini ya Pak, ini pengalaman kita, saya juga sudah bertuar kayak apa yang dilakukan oleh ayah ibu kita dulu atau bapak istri kita itu ya plek atau sama persis diberlakukan ke anak kita, cok, ya udah pas juga. Ya, mungkin konteks zamannya sudah berbeda. Ya. Itu yang dia berubah. Jadi KB perencanaan kehamilan, perencanaan punya anak pada aspek parenting tadi ya, so. Iya, Berapa putranya? dua. Dua ya? Iya, dua. Dua. Sejarah saya sih 4 Sama. tahun ya. 4. Saya ambil jaraknya 4. Apa saran? Saya mau Bapak misalnya, nyatanya saya dengan istri saya nggak ada masalah, dan istri saya percaya sama saya. Saya jadi pengen belajar gimana seharusnya jadi laki-laki untuk pada konteks seksual tadi, agar tadi si istri atau pasangan kita menjadi lebih percaya, saling setia pada pasangan gitu, dan apa yang mesti dilakukan oleh banyak laki-laki di dunia ini gitu. Iya, kalau menurut saya keterbukaan itu penting ya. Jadi saya sejak pacaran itu selalu berusaha apa saja didiskusikan gitu. Pasangan ya. Yang terkait dengan rencana masa depan, punya rencana apa, punya keinginan apa, itu selalu didiskusikan gitu dengan pasangan, sehingga kami saling tahu dan saling mendukung gitu. Kalau misalnya ada yang kurang pas juga saling mengingatkan gitu. Jadi karena kami terbiasa saling terbuka, saling berdiskusi kalau hendak merencanakan sesuatu, ya termasuk pada hal-hal yang seperti ini, seksual itu juga terus kami saling berdiskusi gitu. Keputusan mengambil KB juga saling berdiskusi. Iya. Bapak juga sih dengan Pak Dokter Bapak ya, nggak saya sebut Iya. ya, atau nama kliniknya, tapi dengan waktu itu dia cerita nggak seberapa banyak orang yang melakukan vasektomi? Wah, enggak ada cerita seperti itu ya. Tanya nggak sebagai pelaku vasektomi di Jogja? Enggak punya terus punya terang. juga ya? Iya. Karena waktu itu saya nyari kan juga susah, saya nemu Bapak. Oh ini gitu. Iya. Saya siapa Mas Lantip atau siapa itu? Oh iya betul, selantip ya. Oh ini parenting gitu ya, yang ngasih tahu. Ya mungkin karena ada apa ya, dulu aturannya itu juga relatif lebih sulit daripada sekarang kalau menurut saya. Gitu. Jadi begini, dulu itu laki-laki diizinkan vasektomi kalau anaknya sudah 2 minimal dan yang bungsu sudah 5 tahun. Oh. Atau kalau anaknya sudah 3 boleh langsung vasektomi. Dulu aturannya begitu. Jadi waktu saya mau melakukan vasektomi itu saya disuruh tanda tangan itu bahwa menyatakan anak saya yang bungsu sudah usia 5 tahun. Atau kalau sudah punya anak 3 ya boleh langsung vasektomi begitu. Tapi sekarang? Nah kalau sekarang saya dengar-dengar di media sosial ada orang yang anaknya cuma 1 aja vasektomi udah bisa. Oh, oke. Ada. Oke. Kenapa ya dulu ada kebijakan kayak gitu ya? Mungkin karena permanen ya. Jadi takutnya kalau Mau ternyata masih pengen punya anak lagi gimana gitu. Jadi kalau anaknya cuma 1 udah vasektomi ternyata masih kepengen kan nggak bisa lagi. bisa lagi gitu. Kalau sudah 2 ya tidaknya yang 2 pun juga sudah melewati masa-masa istilahnya kritis gitu ya Mas. Biasanya dikatakan balita itu kan masih mudah rentan sakit gitu kan. Nah ini Sudah di atas 5 tahun. di atas 5 tahun. Itu ya. Iya. Sekarang kan sudah nggak ada. Sekarang ya saya tidak tahu secara pasti soal aturan itu, tetapi di media sosial itu saya menemukan ada beberapa yang punya anak 1 saja udah bisa vasektomi gitu. Nah entah apakah aturannya yang berubah atau teknologinya yang lebih maju sehingga Orang yang sudah vasektomi itu kan dipotong vas deferensia, disambung lagi
Oh, Sebenarnya bisa. zaman saya dulu dokter mengatakan disambung lagi itu sudah bisa teknologinya pada 2008 itu. Oh, Tetapi kata dokter, biasanya orang yang memutuskan untuk disambung lagi itu keberhasilan untuk punya anaknya itu tetap kecil gitu, Oh, katanya kecil. begitu kata dokternya ya. Tapi Secara teknologi sebenarnya bisa disambung lagi. bisa disambung. Tapi kemungkinan punya Besar. anaknya possibility-nya jadi Jadi kecil, iya. Cuma memang secara persentase dokternya nggak bilang, hanya kebanyakan kasusnya seperti itu. nggak ada gitu. Oke, jadi kamu belum berkeluarga sih di kalau belum, nggak tahu. tahu Tapi belajar lah ini. Iya betul, belajar. apa namanya ke soal tadi relasi apa bapak sama istri diceritakan karena terbuka Iya, mendiskusikan dan bagi yang belum saya lanjutkan tadi adalah soal buat saya minta bapak tadi memberitahu kepada laki-laki yang mau vasektomi misalnya iya. agar tidak ragu kalau mereka melakukan vasektomi itu yang pertama tadi bapak ceritakan kan bicarakan dengan istri. Iya. Yang kedua apa Pak? Apakah secara sehat harus syarat tertentu gitu? Kalau syarat kesehatan, saya pikir ya kesehatan umum aja ya. Secara umum sehat gitu bisa di vasektomi. Mungkin lebih ke psikis gitu loh. Oh, iya. Ada ketakutan-ketakutan, jangan-jangan nanti jadi nggak perkasa gitu loh. Oh iya. Iya. Ketiga itu Iya. tes ketiga. Iya, bisa dibilang ya. Terus ketiga dari yang pertama dikebiri, yang kedua ke mata, atau yang ketiga tadi Iya. itu jadi nggak perkasa. Iya. Ya, itu mitos lah ya sebetulnya. Padahal sebenarnya saya sudah membuktikan karena kita jadi lebih apa ya istilahnya sudah merasa lebih safe toh, sudah Iya. merasa nggak apa Kekhawatiran ikut pasangan atau iya sudah safe sehingga malah lebih saat aktivitas seksual itu malah lebih pelong gitu loh, lebih apa ya, lebih nyaman. lebih nyaman iya betul. Dan ada hubungannya juga dengan hormon yang dikonsumsi istri tadi Kak. Ketika apa namanya masih mengkonsumsi pil KB itu kan ada hormon-hormon tertentu yang menurut saya itu semacam menekan gairah seksual gitu istri. Iya. Jadi itu yang menyebabkan ketika setelah vasektomi karena ini sudah tidak pakai hormonal, saya juga sudah vasektomi, itu yang menyebabkan malah lebih harmonis saja. iya harmonis dan lebih aktivitasnya tadi itu malah menurut saya itu di blog saya tulis frekuensi dan durasi malah meningkat. Oke gitu. Nah, Kalau belum menikah. ya disimpan aja dulu. Simpan aja dulu. Frekuensi dan durasi meningkat. Iya. Oke, beritahu ke teman-teman kita Pak, blognya apa Pak kalau mau? Oh, Boleh tuh Pak nanti. blog saya alamatnya di yahyakurniawan.net. Hanya Kurniawan. Ya, itu tulisan tentang vasektomi tapi udah lama ya 2008 itu 2008 2009 Ini masih kan? masih ada tulisannya, masih bisa diakses. Banyak kalau kata kuncinya di Google kita dari vasektomi gitu. Iya, vasektomi Yahya Kurniawan gitu kan ketemu ya. Iya. Kan ketemu. Oh iya. Tadi durasi dan ini Itu sangat terjual itu. ini bisa kampanye tuh. Lakukan vasektomi. Iya betul, untuk para laki-laki nggak usah khawatir, nggak bakal apa namanya jadi yuk loyo gitu, enggak lah. Itu kan karena itu kan juga bisa Iya bisa tuh dari psikisnya itu. gitu ya. Pak, jadi kami di PKB ini kan salah satunya kita ngomongin soal kesehatan seksual dan reproduksi. Iya. Kami kali ini ingin ketemu sama teman-teman yang sudah melakukan vasektomi. Hari ini melakukan indikasi itu dan kira-kira hipotesis saya baru ketemu satu narasumber gitu. Ternyata kehidupan seksual ini jadi sehat. Betul ya kira-kira kalau saya kasih statement itu toh? Iya tetap sehat kok. Sehat gitu nih, apalagi dengan istri yang sangat mendukung. Cin, kalau kamu mau cari istri kayak gitu sih. Iya. Yang saling mendukung. Gitu ya. Susah sekarang. Cara pandangnya melihat perempuan bukan sekedar objek seksualitas saja. Iya. Karena ini ada partner. Terakhir tapi bukan yang paling akhir Pak ya. Untuk apa namanya bagian dari
ke kelompok perempuan maksud saya. Kalau laki-laki tadi sudah. Buat para perempuan yang suaminya mau izin vasektomi, apa yang harus dilakukan Pak? Atau dialog macam apa yang harus dibicarakan untuk membangun kepercayaan tadi? Agar jangan setrika, wah nanti suamiku bisa celup kemana-mana. Tips-tips ya. Ya itu buat istri yang penting menanamkan kepercayaan gitu, mengatakan bahwa aku percaya padamu dan tidak usah ragu-ragu. Iya. Saya juga jangan khianati. Nanti Betul. Setia betul. Iya, iya. Oke. hidup semati. Semoga diskusi singkat kita membuat teman-teman para penonton tahu bahwa vasektomi satu cara yang apa ya istilahnya siapa ya ini apa namanya kalau kan alat kontrasepsi kita kan ada macam-macam ini Iya. kondom IUD dan lain-lain. IUD ada kan itu tapi buat KB laki-laki ini jarang. Iya. Saya sudah jarang temui. Pak Yahya adalah salah satu orang yang di Jogja. Jadi menurut saya, kalau saya kenalin, mohon maaf Pak, saya kenalin ke banyak orang bahwa beliau saya kira bisa jadi pelopor buat generasi keluarga muda hari ini. Bahwa Anda bisa melakukan vasektomi, tentu harus konsultasi dengan dokter ahli ya. Iya, sebaiknya tetap konsultasi lah. Iya. Dokter ahli, keluarga dengan. Iya. Pak Yahya, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Sore ini soal vasektomi. Mungkin lain kali nanti kita ketemunya nanti forum yang lebih gede. Saya undang laki-laki yang pengen vasektomi. Iya, boleh saya senang hati. Nah, sumbernya bukan dokter, nanti ada sumbernya orang. Pak Yahya, terima kasih banyak. Terima kasih. Teman-teman, sampai ketemu kita di obrolan berikutnya dan selamat.